Shalom keluarga damai. Kita bertemu lagi dalam sapaan damai sejahtera GKI Damai, Kamis 22 April. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dan hari baru yang Tuhan anugerahkan atas kita. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan khotbah Petrus di Serambi Salomo mengenai kebangkitan Kristus. Renungan hari ini bertemakan menang bersama kebangkitannya. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi dasar dalam kehidupan kami dan menjadi sumber kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 17-26. Namun saya akan membacakan ayat 17-20. Silakan Bapak Ibu Saudara di rumah bisa membaca sampai dengan ayat 26. Begini firman Tuhan. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Keluarga damai, bacaan kita hari ini adalah bagian dari perikop Kisah Rasul 3 ayat 11-26 tentang khotbah Petrus di Serambi Salomo. Rangkaian kisah ini diawali dari perikop sebelumnya, yaitu ayat 1-10 tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Sebelum kita memasuki bacaan hari ini, mari kita menengok sekilas perikop sebelumnya, yaitu tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Saya percaya keluarga damai pasti masih mengingat kisah ini. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mencoba membayangkan kejadian atau keadaan saat itu. Pertama-tama, coba kita bayangkan, kita dan orang-orang sudah sering melihat orang lumpuh itu. Orang itu benar-benar lumpuh dan mengemis waktu orang-orang memasuki pintu gerbang bait suci. Yang kedua, mari kita membayangkan kita berada di antara orang-orang di bait suci dan menyaksikan sendiri proses penyembuhan orang lumpuh tersebut. Dan yang ketiga, mari kita coba membayangkan kita melihat dengan mata kita sendiri. Dia melompat-lompat, dia berjalan dan memuji Allah. Seandainya kita berada di antara orang di bait suci pada waktu itu, kira-kira bagaimana ya pandangan orang-orang terhadap Petrus dan Yohanes setelah menyaksikan mukjizat ini? Apakah Petrus mencari penghargaan pribadi? Atau dengan kekuatan apa sih Petrus menyembuhkan orang itu? Nah, keluarga damai, ternyata Petrus menolak pujian itu dan bahkan menegur orang banyak itu. Dan ia lalu mengarahkan segala pujian dan kemuliaan hanya kepada Allah dan Yesus. Petrus menggunakan kesempatan ini untuk mengajar orang-orang tentang Yesus Kristus yang baru saja dihukum mati oleh umatnya sendiri, tapi telah mengatasi kematian melalui kebangkitannya. Mari kita bersama renungkan ayat per ayat dalam bacaan hari ini. Pertama, ayat yang ke-17. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Yang ingin digarisbawahi di sini adalah frase karena ketidaktahuan. Mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah Allah atau Mesias sendiri. Sebenarnya mereka memang sudah sering mendengar tentang hal ini sih, tapi mereka tidak percaya hingga mereka menyalibkan Yesus. Ayat 18. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Dua hal penting dalam ayat ini adalah yang pertama, difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya. Di sini Petrus menjelaskan bahwa Injil adalah rencana sengaja dan rencana kekal dari Allah. Artinya, Yesus adalah sebagai penggenapan janji-janji dan nubuatan-nubuatan di perjanjian lama. Yang kedua, kata Mesias. Ini berasal dari kata Ibrani yang artinya yang diurapi.
Ini menunjuk pada tokoh khusus utusan Allah, yang juga sekaligus wakil Allah, yang kehidupan dan kematiannya akan membawa keselamatan bagi umat manusia. Jadi di ayat ini Petrus menjelaskan bahwa tokoh khusus utusan Allah dan wakil Allah ini sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama. Selanjutnya ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Dua hal yang digarisbawahi di dalam ayat ini adalah pertama, frasa sadarlah dan bertobatlah. Bertobat berarti suatu perubahan pikiran dan perubahan tindakan. Pertobatan ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah suatu tindakan sengaja dari kita manusia. Dan yang kedua, suatu anugerah dari Allah. Kita belum punya kesediaan untuk berubah. Yang kedua adalah frase supaya dosamu dihapuskan. Istilah dihapuskan itu juga berarti meniadakan atau juga menghilangkan. Sungguh ini janji yang luar biasa dari Allah. Ketika Allah mengampuni, Allah menghapus dan melupakan. Terakhir ayat 20, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Ayat ini mengatakan bahwa Allah akan memberikan suatu periode kelegaan karena aktivitas kemesiasan dalam diri Yesus, orang Nazaret. Cukup tegas disampaikan di sini bahwa mengutus Yesus adalah pilihan Allah untuk memberikan penebusan. Nah, keluarga damai, baru saja kita bersama merenungkan khotbah Petrus di Serambi Salomo mengenai kebangkitan Kristus. Petrus bersaksi tentang kebangkitan Kristus. Petrus adalah benar-benar saksi saat Yesus berkarya, menderita sengsara, mati disalibkan, dan sampai bangkit. Kebangkitan ini adalah sebuah realita yang tidak bisa diganggu-gugat. Saya ingin mengutip ayat di Injil pasca kebangkitan Kristus dari Yohanes 20 ayat 30-31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saya yakin dan percaya bahwa keluarga damai pasti akan percaya dengan kuasa kebangkitan Kristus. Kebangkitan yang begitu mulia dan dahsyat. Alkitab mencatat bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya 40 hari lamanya dan berulang-ulang. Hal ini menandakan bahwa Yesus betul-betul bangkit. Kubur kosong itu bukan omong kosong. Kubur kosong itu menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus berkuasa atas kematian. Yesus bangkit dan menampakkan diri untuk membuktikan kuasa, keberadaan, natur, serta sifat Allah yang berkuasa mengalahkan maut. Keluarga damai yang terkasih, sebuah kekuatan yang kita miliki sebagai orang percaya adalah Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup dan mengalahkan kematian. Sengsara yang Yesus alami jauh melebihi permasalahan dan kegalauan yang sedang kita alami. Dan biarlah kebangkitan Kristus juga membawa semangat dan jaminan akan hari esok, bukan hanya bagi Petrus dan murid-murid yang lain, namun juga bagi kita saat ini. Untuk itu kita pun perlu bangkit, bersemangat menatap hari baru, dan membawa pengharapan dalam Kristus. Keluarga damai, kebangkitan Kristus bukan hanya untuk kita percaya dan kita kenang, namun juga kita hayati bahwa kita sedang berjalan bersama dengan Kristus yang menang. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat mencintai-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami. Kuasa kebangkitan-Mu yang menyelamatkan kami dan yang membuat kami tidak gentar. Kami ingin serahkan nafas serta kehidupan kami sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah ya Yesus, namamu kekal selama-lamanya. Amin.